Pada awalnya, gue kira episode ini akan menjadi episode yang cukup suram karena lanjutan dari cerita sebelumnya yang cukup penuh dengan konspirasinya dan memungkinkan kemungkinan besar bahwa jatuhnya kerajaan Wayne yang akan terjadi. Namun, dalam episode 7 di sini malah kita dibuat lebih kagum dengan rencana Wayne atau bisa dibilang jebakan Wayne terhadap musuh dan kawanannya sendiri yang mengandalkan penuh terhadap informasi yang bisa dibilang cukup penting dalam peperangan. Selamat datang di pembahasan anime dan sekarang gue akan membahas anime Tensai Oji no Okaji Koka Seijutsu episode ke-7. Di episode ke-7 di sini kita bisa melihat kalau perang konspirasi dan jebakan dari Wayne itu tidak semudah yang kita kira ya. Dari jebakan informasi dan pemberontakan di Narta yang diinisiasi oleh negara penganut agama Levetian, malahan dibalas lagi oleh si Wayne dengan membuat pemberontakan terjadi lagi di negara tersebut. Ditambah kita bisa melihat di sini kalau Wayne sudah berhasil juga untuk mengalahkan para bangsawan yang memberontak di negara Narta dengan jenderal musuh Kafarin juga yang ingin memberontak pada awalnya. Jadi berasa seluruh cerita di episode 7 ini kayak sekali serang dengan batu, 2 burung didapat. Keren emang ya jebakan rencana si Wayne ini. Pada awal episode diawali dengan cerita adiknya Wayne yang sedang belajar di hari-harinya. Dan di sini kita juga mendapatkan informasi mengenai Raja Kaleseus yang memimpin negara Kafarin, di mana dia memiliki sebuah mindset dalam pemimpinan kerajaannya, di mana dia masih menganut sebuah kepercayaan, di mana garis keturunan merupakan hal penting dalam mengatur sebuah negara, di mana hal ini menyebabkan banyak sekali pandangan yang timpa tindih di negaranya. Jadi maksudnya ini termasuk sesuatu yang terlihat jelas mendiskriminasi orang-orang yang ada di negaranya ya. Jadi seperti keturunan kamu orang kaya, kamu akan mendapatkan jabatan di pemerintahan. Namun, jika kamu keturunan orang miskin, kamu akan ditindas dan jelas-jelas akan diabaikan di dalam negara itu. Jadi pandangan yang beginilah yang membuat raja di negara Kafarin itu cukup dibenci oleh bawahannya sekalipun. Bukan masyarakatnya juga, namun bawahannya juga membencinya. Karena dengan sistem begini, kamu tidak akan bisa melihat kemampuan dari seseorang bagus apa enggak. Jadi hanya melihat kamu anak siapa dan siap kerja, udah gitu aja. Skill dan pengetahuannya nggak guna sama sekali. Makanya yang bikin negara itu jadi kurang maju ya. Setelah ketika Wayne dengan kelompoknya sedang berkumpul di sini, bisa terlihat kalau Ninim ada memberikan informasi dari pengintaiannya mengenai rencana jahat dari Jenderal Levert, di mana di sini ada informasi kalau rencana si Jenderal adalah untuk membunuh Wayne yang sedang bertamu di negara Kafarin, dan juga mengenai rencana jangka panjang yang sudah diperkirakan oleh si Wayne, di mana negara Kafarin ingin mengambil alih tambang emas dengan mengincar negara Marden lalu mulai ke arah tambang emas selagi Marden sedang bertempur dengan Narta dulunya. Makanya, oleh karena inilah si raja kelihatan ingin mengambil kembali kepercayaan dari masyarakat dengan berhasil menginvasi Marden dan mendapatkan tambang emas yang bisa meningkatkan pamor dari raja itu sendiri. Lalu ditambah untuk menghindari kritikan juga dia bekerja sama dengan para elit suci biar kelihatan oleh rakyat kalau dia itu sedang bersungguh-sungguh nih dalam pekerjaannya untuk membuat semua itu sejahtera. Semua dilakukan saat Marden itu juga sedang menyerang Narta di tambang emas dulu. Namun sayangnya, rencana si Raja Penjilat ini digagalkan oleh kemenangan Narta dulu saat melawan Marden, yang membuat dia harus berpikir atau memutar otak kembali dengan apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan tambang emas yang sudah menjadi milik Narta sekarang ini. Dan karena itulah dia akhirnya membuat sebuah rencana di mana mengundang Wayne ke negaranya dan menjadikan dirinya jadi anggota elit suci agar si Wayne ini bisa menjadi bagian dari mereka dan si Raja bisa menguasai semuanya. Walau terlihat simple, tapi arti dari keberhasilan rencana ini bisa jadi petaka untuk semua orang ya, terutama kepada kekaisaran. Dalam pembicaraan penting di sini, tiba-tiba Zeno yang masuk untuk bertemu dengan Wayne langsung menanyakan apakah dirinya bisa menemaninya untuk bertemu dengan raja di esok hari. Namun ditolak oleh Wayne pada awalnya karena si Wayne sudah tahu kalau Zeno kemungkinan besar ingin membunuh si raja dan bawahannya ketika bertemu bersama si Wayne. Namun untung saja di sini Zeno berjanji untuk tidak melakukannya dan bersikeras untuk ikut dengan si Wayne dengan mengulangi perkataan Wayne ketika dia bertemu untuk pertama kalinya. Mulai pinter ya si Zeno ini. Pada pertemuan antara Wayne dengan raja di sini bisa dibilang dimulai dengan baik, hingga kita juga mendapatkan sebuah informasi mengenai anak si raja Geldeus yang sudah dibuang olehnya karena dianggap aib akibat tidak jenius dan tidak pintar, dan dianggap bukan anaknya akibat dari kepercayaan asas keturunan miliknya, dan sudah dilenyapkan atau sudah dibunuh ya ibu bersama dengan anaknya atau istrinya itulah ya. Dalam percakapan ini sebenarnya juga ada yang cukup mengitik rasa penasaran dengan pertanyaan si Wayne, di mana dia ada bertanya kepada si raja apakah sudah ada bukti kalau anak yang sudah dilenyapkan itu sudah benar-benar lenyap atau nanti dia akan muncul ke permukaan dan mulai membalas dendam. Itu maksud dari pertanyaan si Wayne ya.
Namun si raja dengan santainya bilang tenang aja, semua sudah aman dan sudah lenyap. Seperti yang kita tahu, kalau Wayne ada bertanya begini, pasti ada sesuatu di belakang layar yang belum keluar, jadi harus diwaspadai nih setiap kata-kata si Wayne ketika sedang membahas hal yang serius. Karena nantinya ada kaitan dengan perkataan serius si Wayne dengan cerita di masa depan nanti. Apalagi karena hal ini juga membuat si Wayne sudah malas untuk berurusan dengan orang ini dan mulai memikirkan cara agar menolak permintaannya. Dan di perbincangan terakhir inilah yang cukup bikin emosi ya, yang dimana si raja bodoh dan penjilat satu ini cukup besar kepalanya karena asal berbicara dengan memiliki permintaan untuk menyerahkan Ninim atau rasnya yang seperti Ninim agar dikirim ke Kavarin agar menjadi sebuah bahan buruan di hutan yang menyulut emosi si Wayne dan juga para penonton ya, karena perkataannya yang begitu kurang ajar dan tidak punya pikiran. Karena seenak jidatnya aja dia berbicara tanpa disaring kan. Raja yang begini nih, ketahuan bodohnya ya. Kalau dia raja yang bijaksana, dia pastinya akan meneliti dulu sifat dari raja tetangga atau tamu yang akan datang dalam masa negosiasi. Tapi ini dia di seenaknya jidatnya ngomong yang berakhir dengan rasa tragis. Karena Wayne yang sudah mulai menetapkan tekadnya karena si raja sudah menghina Ninim, akhirnya Wayne mulai beranjak menyerang si raja dan membunuh penjaga yang datang dengan cepat. Apalagi dengan bantuan dari jenderal bawahannya yang sudah mengerti dan langsung memberikan pedang untuk membunuh si raja. Dan Zeno diberikan kesempatan untuk membunuh si menteri pengkhianat. Ngelihatnya aja sudah cukup puas ya, udah nggak denger ocehan dari si raja yang nggak beres ini kan. Setelah berbuat ulah di sini, si Wayne yang sudah berlari menuju perbatasan sudah menyiapkan rencana dari awal. Tetapi sebelum lari keluar kota, dia ada membakar rumah Jenderal Levert dan mengambil bukti-bukti pemberontakan yang diarahkan ke si Jenderal dan dikirimkan ke si suster biang keroknya atau si suster usil kita panggilnya. Dimana hal ini memicu sebuah pertanyaan, kenapa si Wayne ngirim ke si suster ini dan bukan ke yang lainnya atau ke anggota elit suci lainnya? Itu aja sih yang bikin penasaran, karena apakah si Wayne ini sudah tahu kalau si suster ini yang jahatnya, dimana si suster yang memulai pemberontakan di Natra dan penyerangan di tambang emas. Jadi untuk membalas dendam, sepertinya si Wayne sudah tahu semuanya ya. Dan pada akhirnya si Wayne inilah yang memegang kendali semua pergerakan dari para musuh-musuhnya. Itu kalau kalian pikir baik-baik ya, ini semua masalah yang terjadi kan berpusat pada satu orang. Dan orang ini yang ingin kekerasan dibalas lagi, dimanfaatin sama si Wayne untuk dirinya sendiri. Jadi meskipun gak kelihatan, tapi semuanya sudah ada di telapak tangan si Wayne semuanya ya. Rencana dari musuhnya sampai rencana dari kawannya sendiri. Apalagi di endingnya sudah bukan main, kelihatan banget semua orang dimanfaatin sama si Wayne. Karena ketika dikejar oleh Jenderal Levert dan mengalami masalah di mana terjadi longsor di arah jalan raya tercepat menuju perbatasan, ditambah ada informasinya mengenai para pemberontak yang sudah berkumpul untuk membunuh si Wayne. Di sini semuanya dimanfaatin oleh Wayne yang sudah mengirim sebuah jebakan untuk mengarahkan pasukan Jenderal Levert ke arah di mana pemberontakan Narta berkumpul. Dan ketika Jenderal Levert bertahan di ujung jalan, malah dipancing untuk maju dengan penyergapan oleh pasukan pembebas Marden dari belakang, di mana hal ini membuat Jenderal Levert harus maju untuk menyerang para pemberontak juga. Ketika mau mundur pun, ternyata dari belakang pasukan pemberontakan Narta ini, tiba-tiba datanglah pasukan Narta asli yang dipimpin oleh Jenderal Hagal yang ternyata tidak pensiun. Karena dari awal juga gue ada mengira ya, gak mungkin dong si jenderal yang penting ini bakal pensiun duluan. Makanya ini pasti salah satu jadi rencana si Wayne. Dan ternyata bener nih, akibat dari datangnya Jenderal Hagal, semua pasukan pemberontak dan pasukan dari Jenderal si Levert sendiri semuanya berhasil dikalahkan. Dari sini kelihatan ya, rencana si suster usil itu sebesar apapun malahan dimanfaatin oleh si Wayne agar jadi kemenangan olehnya. Kelihatan banget ya rencana jebakan si Wayne ini kelihatan pada awalnya menipu teman sendiri untuk menipu musuhnya. Dari informasi palsu Jenderal Hagal yang pensiun agar memancing para pemberontak itu berkumpul di satu tempat yang sama. Udah jebakan semua itu ya sama si Wayne. Jadi kelihatan banget ya, semua sudah di tangan Wayne rencananya. Di ending pun akhirnya kita bisa melihat ending yang cukup bahagia karena kita sudah benar-benar melihat wajah asli Zeno yang ternyata adalah seorang perempuan atau tuan putri dari kerajaan Marden, di mana di sini dia ada bertemu dengan Wayne secara resmi dan mulai meminta Marden dijadikan bagian dari Narta, yang artinya Marden ini akan menjadi wilayah kekuasaan Narta, di mana si tuan putri akan memberikan tugas mengurus wilayah Marden kepada Narta. Jadi tugas Wayne malah makin banyak ya. Dan satu lagi, kita bisa melihat sebuah perbedaan yang cukup signifikan dari si Zeno, yaitu dia pas pakai baju resmi, dadanya berbeda dari yang pas pakai baju militer ya. Dan paling ending juga gue kira kita tidak akan berurusan lagi dengan si suster usil ini, tapi ternyata dia masih memiliki rencana lain dan mungkin akan sangat berpengaruh lagi dengan kerajaan Narta sekarang ini ya, atau di masa depan.
Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensai Oji no Okaji Kokasashi Jutsu episode ke-7. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.